Halo, selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Duyan Anggara ya. Dan saya masih di tempat yang tadi dan saya mau menjawab lagi beberapa pertanyaan yang lain. Jadi di Instagram Story kebetulan pertanyaannya banyak banget teman-teman. Salah satunya ini juga yang menurut saya cukup menarik untuk dibikin video. By the way, kalau teman-teman belum follow Instagram saya, follow ya @duyananggara. Nah, pertanyaan adalah tentang, Mas, berapa sih modal yang dibutuhkan untuk dapatkan $1.000 per bulan dengan aman di Forex? Nah, ini mungkin pertanyaan teman-teman juga, karena makanya saya bikin video, karena mungkin ini pertanyaan banyak orang. Karena kalau $1.000 per bulan kan berarti sekitar 13 juta sampai 14 juta per bulan, which is ini adalah angka yang cukup aman bagi teman-teman untuk mulai trading for living, kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah, Mas, berapa sih modal yang dibutuhkan kalau saya pengen dapetin 1.000 per bulan yang aman, yang nggak muluk-muluk di Forex? Kurang lebih gitu, teman-teman. Sebelum saya jawab, bagi teman-teman yang baru, pastikan subscribe ya, dan aktifkan tombol loncengnya supaya saya bahagia gitu. Nah, jadi kalau teman-teman pengen dapetin $1.000 per bulan, depositnya berapa sih, kan gitu. Nah, tergantung dulu teman-teman saat ini profitnya rata-rata berapa, kan gitu. Karena kan saya nggak bisa bilang depositnya sekian, tergantung profitnya. Kalau teman-teman profitnya sebulan rata-rata 5%, untuk dapetin 1.000 ya teman-teman butuh deposit $20.000. Kalau teman-teman rata-rata profitnya 10%, untuk dapetin $1.000 butuh deposit 10.000. Kalau rata-rata 20%, untuk dapetin 1.000 butuh deposit $5.000. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebelum teman-teman pikirkan saya butuh deposit berapa untuk dapetin $1.000, yang paling perlu dipikirkan adalah teman-teman willing to risk berapa per transaksi kalau transaksinya loss. Jadi sebelum kita mikirin profitnya, kita bahas risknya dulu nih. Penting banget nih, risknya berapa. Nah, seperti yang saya selalu bilang, di awal teman-teman disarankan tidak lebih dari 2% kalau teman-teman belum punya konsistensi. Tapi kalau teman-teman sudah jalan, teman-teman sudah punya konsistensi, teman-teman bisa adjust risknya sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Jadi nggak ada benar atau salah. Kayak saya biasa pakai risk 3%, normal-normal aja. Toh kalau 3% saya butuh 33 kali salah untuk ngabisin duit saya, kan gitu. Atau misalnya ada beberapa teman-teman yang agresif, risknya 5% per trade. Sah nggak? Ya sah-sah aja kalau dia nyaman dengan angka tersebut. Sekali lagi, risknya adalah comfortable risk atau risk pribadi. Angka berapa yang teman-teman nyaman untuk kehilangan jika teman-teman salah posisi. Itu dulu yang paling penting. Tiap orang mesti berbeda. Nah, misalnya saya nyamannya 3% misalnya. Ya udah, kita berangkat dari angka 3%, kita hitung berapa. Nah, di contoh kali ini saya akan pakai 2% aja ya, karena saya pengen teman-teman juga lebih nyaman tradingnya. Dan kalau teman-teman angkanya mau di-adjust, silahkan. Mau 3%, mau saya lebih konservatif, Mas, saya 1% aja, oke. Jadi dari situ nanti menentukan kira-kira butuh saldo berapa. Nah, sebelum teman-teman menentukan itu, teman-teman harus tahu dulu rata-rata selama ini profitnya gimana. Jadi kan teman-teman harus punya konsistensi dulu, baru bisa ngomongin untuk dapetin 1.000 butuh balance berapa, kan gitu. Nah, untuk dapat konsistensi, seperti yang selalu kita bahas, teman-teman harus punya MM yang baik, risk reward yang baik, dan juga trading plan yang sangat konsisten. Rule-nya harus jelas. Nah, anggap teman-teman sudah punya semua itu dan teman-teman willing to risk 2% per transaksi. Jadi sekarang kita bahas teman-teman kedua, teman-teman yang berikutnya akan dibahas adalah teman-teman tipenya apa. Teman-teman adalah day trader kah, swing trader kah, atau long term trader kah? Karena ini juga nanti akan menentukan berapa besar capitalnya. Berikutnya, teman-teman rata-rata sehari entry berapa kali, atau rata-rata sebulan entry berapa kali. Nah, dari situ baru kita bahas. Misalnya saya anggap teman-teman satu bulan rata-rata entry let's say 50 kali entry, atau misalnya 40 kali aja biar gampang, berarti rata-rata sehari 2. Kalau teman-teman satu bulan rata-rata 40 kali entry dan teman-teman mau risking 2% per transaksi, maka butuh berapa sih untuk dapetin $1.000 per bulan? Kita lihat win rate teman-teman berapa rata-rata setiap bulan. Kan teman-teman pasti punya data nih. Dari punya data teman-teman tahu, oh akurasi saya sekian. Atau misalnya saya ambil contoh kasus saya punya win rate rata-rata di 35% dari transaksi saya. Jadi kalau saya punya 100 entry, saya biasanya loss sekitar 65 kali. Nggak selalu 65 ya, kadang-kadang 60, kadang-kadang 68, tapi kita anggap 35 rata-rata. Jadi kalau satu bulan akurasi saya 35%, berarti dari 40 dikali 35, saya win 14 kali transaksi. Jadi kalau yang loss berarti 40 dikurang 14. Saya punya 26 transaksi loss dan 40 transaksi win. Jadi saya udah tahu risk yang saya mau resikokan, saya udah punya data win rate-nya. Berikutnya kita cek risk reward-nya berapa biasanya kita gunakan. Misalnya saya biasanya pakai 1:3. Artinya saya tahu nih,
dari 40 transaksi dan akurasi 35% dengan risk 20% dan RR 1/3, saya bisa expect dapat berapa persen setiap bulannya. Ini angka rata-rata. Tentu saja ada bulan-bulan tertentu di mana teman-teman win rate-nya lebih tinggi, ada bulan-bulan tertentu yang teman-teman win rate-nya lebih rendah. Nah, kita lihat angka rata-ratanya. Nah, berarti saya akan loss 26 dikali 2. Jadi saya akan loss 52%. Karena RR saya 1/3, setiap kali win saya dapatnya 6%. Jadi saya merisikokan 2% untuk dapetin 6%. Nah, saya punya 14 transaksi win dikali 6. Berarti 84% profit dikurangi lossnya 52%. Berarti tiap bulan saya bisa dapetin 32% profit. Kalau pengen profitnya 1000 ya kita tinggal bagi aja. Gimana caranya 32% tadi sama dengan 1000 kan gitu. Jadi caranya tinggal kita bagi aja. Jadi 1000 dibagi 32%. 32 dibagi 100. Berarti teman-teman butuh $3.125 deposit untuk dapetin rata-rata $1.000 per bulan dengan aman jika teman-teman punya risk 2% per transaksi, RR-nya 1/3 dan akurasi teman-teman 35%. Nah, kalau teman-teman misalnya saya orangnya lebih agresif, saya berani risking 3%. Tapi saya win rate-nya lebih rendah, misalnya saya win rate-nya 30% di 1/3. Ya kita hitung aja. Untuk dapetin 1000 tuh berapa? Karena sebulan rata-rata saya cuma entry 1 kali sehari, berarti cuma 20 posisi kan gitu kita hitung. Ya kalau 20 posisi per bulan, win rate-nya 30%, berarti teman-teman punya 6 transaksi win dan 14 transaksi loss. Loss-nya 14 dikali 3, teman-teman loss-nya 42%. Win-nya 9 dikali 6, 54. 54 dikurang 42, berarti rata-rata sebulan 12% profitnya. Kalau teman-teman risknya 3% per transaksi, setiap hari hanya 1 posisi atau 20 posisi per bulan, akurasinya cuma 30%, artinya dari 10 posisi 7 kali salah, RR-nya 1/3. Teman-teman bisa generate rata-rata 12% per bulan. Nah, gimana caranya supaya dapetin 1000 ya? Kita bagi aja. 1000 dibagi 0,12, maka teman-teman butuh 8.333 atau sekitar $8.400 deposit untuk dapetin $1.000 per bulan. Jadi berapa depositnya tergantung sistem trading teman-teman, tergantung teman-teman berani risk berapa, seberapa sering teman-teman trading, dan MM dan RR yang teman-teman terapkan. Jadi itu yang aman teman-teman. Kalau teman-teman nggak aman ya teman-teman bisa aja pakai target harian. Setiap hari saya harus dapat sekian, tapi kan kita akhirnya memaksakan trading. Makanya teman-teman sebelum kita mikirin itu semua, teman-teman harus punya sistem trading yang jelas. Jadi teman-teman tahu nih, oh rata-rata sebulan saya entry sekian kali. Kalau teman-teman trading di H1, mungkin teman-teman setiap hari bisa nemu 1-3 setup yang bagus. Berarti teman-teman sebulan bisa punya 20-60 entry. Nah teman-teman cek RR-nya berapa. Boleh nggak kalau RR-nya 1/2? Boleh aja. Misalnya saya RR-nya cuma 1/2, tapi karena 1/2 berarti biasanya win rate-nya lebih tinggi. Anggaplah win rate-nya 45%. Dan saya orangnya cukup agresif nih, saya berani risk 3% misalnya. Kita lihat contohnya. Sebulan karena saya main RR 1/2 berarti saya scalping, sebulan saya bisa 50 transaksi. Nah, kita cek. 50 dikali 45%, teman-teman cuma win 22 transaksi. Jadi 22 win, 28 loss. Nah, loss-nya 28 kali 3, 84%. Win-nya 22 dikali 6, karena R-nya 1/2, 132. 132 dikurang 84, teman-teman bisa generate 48% per bulan. Kalau teman-teman R-nya 1/2, win rate-nya 45%, dengan risk reward 1/2. Sebulan 50 transaksi. Ya udah, kita bagi aja 1000 dibagi 48%. Ternyata teman-teman cuma butuh deposit 2.100 untuk dapetin $1.000 per bulan. Jadi balik lagi teman-teman, tergantung seberapa sering teman-teman trading, berapa risk yang teman-teman nyaman, dan berapa rata-rata win rate teman-teman semua. Nah sekarang ini contoh terakhir, kalau saya sangat konservatif nih, saya misalnya risknya cuma 1%, RR saya cuma 1/2, win rate saya cuma 40%. Jadi 1/2, 40%, pasti lebih mudah karena 1/2 lebih dekat. Dan misalnya sebulan saya cuma 20 posisi, sehari cuma 1 transaksi. Kita hitung. Dari 20 posisi kali 4 berarti teman-teman punya 8 win, 12 loss. Loss-nya 12 dikali 1. Berarti loss-nya cuma 12%. Profit-nya 2 dikali
8. Profitnya 16. 16 kurang 12, maka teman-teman cuma untung 4%. Jadi risknya cuma 1, RR-nya 1/2, akurasinya 40%, sebulan cuma 20 posisi, cuma 1 per hari. Berarti teman-teman sehari ya dapatnya cuma 4%, 1 bulan. Nah, depositnya butuh berapa? 1000 dibagi 0,04. Teman-teman butuh 25.000 USD deposit kalau mau dapetin $1.000 per bulan secara sehat di Forex. Oke? Mudah-mudahan video ini menjawab pertanyaan teman-teman. Dan seperti biasa, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share ke teman-teman lain. Saya Dwi Anggara pamit, dan sampai ketemu di video-video berikutnya.